Untuk Mbak Vian nih, jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik banget ya. Jadi begitu aku ngomong gitu kamu yang wow. Jadi jangan ragu-ragu ya, kita ulangi lagi ya. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Ya jangan berlebihan kayak gitu. Standar yang wow, jangan. Aromamu tuh. Ya memang saya terlalu berlebihan. Kalau nggak disuruh nggak ngerti, disuruh malah berlebihan. Jadi yang enak, yang lebih elegan itu, contohnya seperti ini. Coba. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplekmu karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Jadi yang elegan, yang kamu tuh kayak orang berpendidikan itu loh. Yang kumplot, yang nilai kamu tuh 4,1 lah kalau gitu. Jadi banyak warga, loh belum loh ya. Jadi banyak warga yang sampai ingin pindah ke komplek karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Nah, Iya Mas, kemarin sempat baca di media kayak gitu. Kemarin udah disiapkan Mas, tapi karena banjir karambanya jadi hilang. Kemarin mau dikasih karamba sebenarnya Mas. karamba itu maaf apa itu? Iya, Karamba? Tempat ini ikan di sungai. Ramba. Oh, yang untuk nampungi ikan banyak itu ya. Iya Mas, tapi ya itu tadi. Enggak, itu cuman mungkin hanya bercandaan aja kayak gitu, tapi karena kan enggak lah kalau sampai mau pindah. Saya aja juga Mau pengen pindah Mas ya. Ya itu tadi Mas. pengen bikin cover yang ada di daerah tempatnya. Kan karena di RW yang tempati oleh Mbak Fian ini katanya warganya itu lebih kondusif. Gotong royong, toleransi bertetangganya itu sosialisasi sangat bagus sekali. Jadi aktif. Jadi tiap minggu untuk ibu-ibu PKK-nya itu mengerjakan selokan-selokan tiap hari Jumat. Seperti di Kelurahan Cipete itu, alhamdulillah tiap hari Jumat itu ibu-ibu pakai selokan. Terus tiap 2 minggu sekali bapak-bapak gotong royong. Alhamdulillah saya tuh kadang-kadang sibuk ya pas gotong royong itu. Tapi kan ada perwakilan dari teman-teman saya, tapi aku juga menyuplai lah ya. Combro ya berpartisipasi lah. Ya harus gitu kan, karena bertetangga kan harus sosialisasinya harus bagus, saling tolong menolong, bantu membantu. Karena tetangga adalah saudara terdekat ya Mas. Betul. Jadi siapa lagi bukan tetangga. Kalau ada apa-apa nggak mungkin saudara jauh kamu yang kamu calling, kalau hubungi tapi tetangga. Pernah ada kejadian apa yang mungkin pernah menegangkan atau di daerah RW? Enggak ada sama sekali? Ya alhamdulillah belum, ya itu tadi Mas. Jangan banjir. Belum, bisa ada gitu aja. Jangan sampai lah. Iya, cuma banjir aja. Iya banjir lah. Sekarang karena berapa bulan sekali kena banjir? Enggak, ini enggak tahu karena beberapa hari kemarin tuh intens hujannya di Jogja tuh tinggi. Apalagi di daerah utara. Jadi itu kan banjirnya tuh banjir lahar Mas Tukul. Padahal sudah ditambah tanggulnya, tapi masuknya dari got airnya. Jadi masuknya airnya tuh dari got Mbak Vega. Jadi ya itu tadi. Oh dari Jogja loh ini? Jogja Mas. Oh RW di Jogja? Iya. Daerah mana Jogjanya? Timur Malioboro dekat Sungai Code. Iya. Ini sepasar kembang ya kamu udah sana? Sampingnya itu. Kembali karena Godean, Kulon Progo, Wates, Gunung Kidul tuh bupatinya tuh sama saya juga Pak itu. Salam hormat bupatinya ya, luar biasa. Itu juga perempuan itu luar biasa. Untuk Sisi dan Vian. Ngomongin lika-liku dunia modeling ini ya, sebagai seorang model kalian pernah nggak sih ditawari untuk menjadi model panas? Mungkin sampingnya ada kompornya, ya. Atau mungkin ada sampai yang maaf ya ini ya melecehkan. Monggo dari Sisi dulu. Kalau model panas sih belum pernah ya saya ditawarin sampai saat ini. Cuman saya ngobrol sama yang kalau misalnya dia nawarin model panas itu dalam arti apa? Seksi juga nggak harus buka-bukaan kan? Seksi dari bentuk tubuh, pose gitu, tapi kalau untuk model panas saya enggak. Mungkin kita tanya yang berpengalaman. Vega gimana waktu itu?
Yang dinamakan model panas tuh seperti apa? Mungkin aku tahu. Jangan gitu dong Mas. Hah? Jadi fotonya tuh waktu itu gerah-gerahan Mas. Jadi kita memang foto di pantai, kena panas, baru kita masuk ke ruangan buat foto. Nah gerah-gerah gitu baru difoto, jadi keringetan-keringetan gitu Mas. Gitu. Model panas yang lebih spesifiknya tuh yang seperti apa tuh? Maksudnya gini Mas, mungkin Nah, foto-foto. kira ini yang pengalaman ya gitu ya. kan gue yang salah. Enggak Mas, kan suka baca. Mungkin foto-foto yang topless gitu kali ya, yang tanpa busana gitu-gitu kali Mbak. Oh kayak gitu. Kayak gitu atau mungkin yang cuma pakai kolor hijau satu gitu. hanya menggunakan pakaian dalam mungkin gitu kali Mbak. Pernah nggak? Kalau sih belum pernah. Karena dilarang juga kan sama orang tua kan, aku juga bawa nama Emang sarjana. kamu kalau foto pakai baju nggak pakai pakaian dalam, mesti gimana? Pakaian dalam sih pakai. Oh pakai kan? Maksudnya nggak hanya Nah, pakai kalau enggak ya dalam. semeriwing toh Kak, gimana? Ini ada anak bertanya-nya ini. Pertanyaannya gitu. Kalau Mbak Fia, Kalau Mbak Fian ya. Dulu pernah Mas, karena kan memang apa ya di Facebook kan ya, itu suka di message, tapi kan saya bisa menyaring gitu loh. Kalau memang nggak penting ya nggak diladenin kayak gitu aja. Saya lebih bisa melihatlah mana yang ada untungnya atau ada bagusnya lah buat kedepannya. Kalau yang enggak ya saya tinggal kayak gitu. Untung nggak nawarin saya ya. Kalau nawarin saya gua jambanin banget. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada dua orang wanita dari dunia modeling yang pernah mencicipi fenomena jalur panas. Ini yang ditunggu-tunggu oleh mas-mas yang di sana. Dan untuk laki-laki juga yang di sini. Apa itu jalur panas? Langsung aja kita tanyakan kepada dan kita sambut saja langsung Markurius dan Veno. kenapa Mas? Biar pikirannya kemana-mana. Biar anteng pikirannya. Sudah nggak sabar pikirannya. Ini Pram tuh cengar-cengir, cengar-cengir. Suka ngobrol sendiri lagi. Lu ketawa jangan ngeledek lu. Hehe. Lu inget lu aja sering tidur aja kan. Nih kayak Kang Iwan ini. Ini dulu waktu settingnya kayak gini dia di belakang. Ya. Sering tidur makanya taruh di depan dia nggak bisa tidur. Ya. Karena kan jaga perkusi kan harusnya kalau ada irama apa diisi yang kosong. Ini tato kok nggak ada suara, tato udah tidur gitu. Setelah tak selidiki dia nggak kena diabetes. Ternyata diurutin psikologinya, oh kena tanggal tua. Balik ke lab. Selamat malam untuk Merkurius dan Venus, gimana kabarnya ini? Selamat malam Mas Kuful. Alhamdulillah kabar baik. Yang mana kabar baik juga. Terima kasih sudah hadir di acara yang sangat luar biasa, acara yang menghibur dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Amin. Dari dunia nyata maupun gaib. Baru mau diomongin. Ya. Baru mau digomongin. Oh iya. Luar biasa sekali nih, Mbak. Merkurius dulu, yang mana Merkurius? Yang Mbak Merkurius. Untuk Pluto sebentar ya. Aduh, ini harus dijelasin dong, Pluto planet apa Pluto yang Ya terserah kamu, yang di hatimu yang paling suka yang mana? Tawain lagi. Aku mau gugup. Yang kuku kan ada di sana. Dikatain Pep. Dirimu kan dahulu juga model, lalu sekarang. Balik lagi dia Mas. Nggak jadi dia. Dia udah ketakutan loh Pep. Dirimu kan dahulu juga model dan sekarang beralih profesi menjadi
pemilik agensi ini. Agensi apa ini ya? Oh, agensi minyak. Bagaimana ceritanya? Apakah menjadi pemilik agensi yang lebih besar pendapatannya atau karena sudah tidak terkenal lagi nih? Oh, bahasanya kok jelas banget sih. Laptopnya itu terlalu tendensius. Bukan karena nggak terkenal lagi ya Mas Tukul. Justru malah makin terkenal nih kayaknya. Oh iya, pasti di warung dan di toko-toko ya Pak. Enggak sih, karena apa ya, dilihat dari sisi peluang bisnisnya aku rasa ada lah di situ peluang bisnisnya gitu kan. Awalnya memang karena coba-coba, karena ada permintaan dan kemudian aku lihat ada peluang bisnisnya di situ. Jadi ya udahlah gitu kan, hari gini gitu kan. Ya Mas Tukul tahu lah. Oh iya, lu kok tahu? Aku nggak tahu. Asal saya. Lu kok malah melibatkan saya loh? Saya kan nggak tahu apa-apa. Bakso 2 nggak tanpa mangkok. Kok saya? Ini kalau ngomong-ngomong model dulu, Eli Sugigi juga model dulu. Model cangkir. Kalau dari Mbak Venus di Manggon. Apa tuh pertanyaannya bagaimana? Yang sama dengan yang pertama. Oh iya, awalnya bisa masuk dunia model memang karena temen. Jadi karena pergaulan. Cuma rata-rata temen tuh apa ya, kutilang. Apa itu? Kurus tinggi langsing. Jadi kalau aku lebih besar jadi tidak bisa. Loh. Berarti... Jadi akhirnya masuknya ke model foto saja, bukan ke catwalk. Kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata. Itu cowok. Balik kalah. Untuk Markuris lagi nih, udah ya? Merkurius. Di agensi yang dirimu punya katanya ada 2 jalur nih, yaitu jalur dingin dan jalur panas. Ini kayak tempat warung ada teh panas, teh dingin. Terus habis itu teh celup ya. Habis teh celup teh tubruk. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas. Why? Fenomena apa yang sebenarnya terjadi nih, monggo nih? Jalur panas. Iya. Jalur panasnya jalur apa nih? Ya nggak pakai payung kali dia. Nanti tinggal ditambahin AC Mas Tukul. Ya? Tinggal dipakein AC biar nggak panas. Gimana monggo nih? Tadi apa tadi? Jalur panas. Lu malah nggak dengerin. Nggak di agensinya Mbak. Di agensinya Mbak, ini kan punya katanya ada 2 jalur, yaitu jalur dingin dan jalur panas. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas nih. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Monggo. Iya, sebenarnya sih nggak jalur panas, cuman mungkin karena ada permintaan, ada yang memang mungkin mereka ya beberapa yang memang model memang motivasinya adalah money oriented gitu. Ada yang seperti itu, Money ada oriented Mas. Apa tuh artinya? Uang aja, uang segalanya gitu. Ada yang seperti itu dan kemudian bicara, kita ngobrol apa segala macam. Kalau seandainya ada permintaan yang seperti ini kadang sebenarnya sebagai agensi sih kita pengennya sih jalurnya jalur yang benar gitu. Cuman kadang ada yang beberapa memang model yang minta justru malah request untuk ya side job gitu lah Mas. Jorok banget ih. Malah dia yang minta. Ini pernah jadi nggak agennya Mbak, modelnya Mbak? Sembarangan aja. Enggak. Hah? Ya awalnya sih coba-coba. Pernah daftar Mbak Mega tapi nggak lulus jadi ya? selamanya. Nggak lulus Mas Tukul waktu Nggak daftar, lulus. nggak Gak lulus. lulus Mas. Nggak lulus. Kenapa? Apanya permintaan atau Tahu aja lagi. Justru malah nggak ada yang minta. Kalau dari Venus ini, kayak Venus dari tadi mandang ke saya kayaknya gimana gitu.
Suasana inget mantannya dulu. Mantannya tukang kebunnya itu. Ya, Apa benar dirimu ini sempat memilih jalur panas? Fasilitas apa ya saja yang memang dirimu dapatkan dari jalur panas? Wis, ada privilege-nya ya? Iya, dulu pernah sempet di agensi sebelumnya. Memang difasilitasi seperti apartemen, mobil, kayak gitu kan. Karena kan gini Mas Tukul, kita tuh Kondominium juga ya? Kondominium. Iya, karena kan memang kita harus tampil perfect di depan klien kayak gitu. Makanya si agensi sendiri tuh kasih kita fasilitas seperti itu biar lebih kelihatan wow gitu kan. Cuma pas kesini-sininya tuh kayak ya aku tuh butuhnya kan di dunia entertainment memang muncul, bukan cuman money oriented yang tadi dibilang gitu kan. Akhirnya pas aku ketemu sama agensi Mbak Mercury ini jadinya mulai terarah lah gitu. Luar biasa. Terarah keinginannya kesampaian. Untuk Venus lagi nih. Sebentar ya Mbak Fian dan Mbak Surya. Kalau nyantai di sini dulu nggak apa-apa. Biar angle-nya beda. Ada berapa orang yang rela membayar sejumlah uang agar menjadi terkenal? Apakah dirimu juga melakukan cara tersebut di jalur panas? Monggo. Justru kalau di jalur panas nggak mengeluarkan uang, tapi kalau misalnya kita Mendatangkan malah ya? Iya benar. Kalau misalnya di jalur panas, justru kita yang diminta dan kita yang dibayar kayak gitu kan. Tapi Betul kalau nggak? Itu nggak? Tahu lu nanya gua lagi. Barang. Enggak, aku baca buku biografimu ada kayak gitu juga. Ketawamu kayak cucunya Nyi Blorong malah. Balikan galeng kerupukku. Enggak gimana, Jadi Pak? gitu ya, malah dapetin duit ya. Iya, biasanya memang apa sih maksudnya jalur panas tuh biasanya harus melakukan apa gitu. Kan ada jalur-jalurnya. Kalau yang harus ke jalur panas apa yang dilakuin biasanya? Dingin itu apa nyemplung di sungai, panas itu apa? Masuk dapur apa gimana? ya kalau yang disebut dengan jalur panas biasanya sih bos-bos itu ya minta di kayak gimana Mbak kayak Kok nanya ke mbaknya? Kamu yang melakukan nanya mbaknya. kan aku udah bilang kalau dulu iya gitu Iya. kan, cuma kalau dulu tuh yang aku kerjain lebih ke kayak LC mungkin ya gitu Di karaoke gitu ya? tapi kalau misalnya di tempat Mbak Mercury sini memang lebih mengarahnya ke pembelajaran aja. Bagus. Jadi udah nggak ada kayak gitu. Luar. Kembali ke untuk Sisi dan Mbak Fian ini. Apakah juga rela membayar jumlah uang demi popularitas nih Monggon? Kalau aku sih nggak rela ya. Nggih. Kita itu membayar popularitas dengan uang. Karena kita membayar popularitas dengan uang berarti hanya sementara sifatnya. Nggih. Bukannya bisa lebih berjangka panjang. Karena yang instan itu nggak mungkin bisa lebih baik daripada yang kita punya ini. Nanti jadi artis prestasi. kembang api lah ya. Apa itu kembang api, Mas? Begitu terang, habis itu gelap lagi. Jadi mak biak mendingan yang natural yang bisa selamanya. Santai, bersama. ya. Mbak Fian, monggo. Kalau saya juga nggak rela Mas, karena saya yakin kalau orang itu punya kualitas bagus kayak Mas Tukul itu kan pasti akan Amin. selalu bersinar. Seperti itu. Jadi malu-malu. Makasih. Loh, ini beliau orang wawasan intelektual, dia membacanya dengan akademis dia ngerti dia. Sudah betul ya. Sudah Mas Tukul. Kasih tepuk tangan. Kembali ke untuk Merkurius ini. Memang seperti apa sih cara yang digunakan untuk para lelaki hidung zebra yang meminta model dirimu miliki dengan alasan pekerjaan atau malah langsung tungjep poin untuk menemani? Enggak sih, rata-rata mereka memang kita ngobrol dulu gitu. Terus apa sih yang dia mau pakai, kadang klien aku gitu kayak para bos-bos itu perlu untuk Mbak tolong dong ada model nggak yang untuk kita pakai, memang dia untuk nemenin, untuk nggolin suatu lobiannya mereka gitu. Jadi kadang oh aku butuhnya karakternya seperti ini, seperti ini, seperti yang smart juga, tapi nggak semua asal bisa
untuk happy-happynya dicari smartnya juga gitu kan, karena untuk bantu dia untuk ngegolin lobiannya gitu. Jadi tender-tender semuanya yang itu melalui model tersebut ya, sebagai mediator, sebagai mediasi juga, sebagai ya teman setelah tender lah kayak gitu. Nggak lebih dari itu ya. Teman setelah tender. Teman setelah tender. Teman Setelah tender. Teman setelah tender. setelah Tuh biasanya ngapain, Mbak? setelah tender itu. Ya setelah tender Apa yang ngurus ya? surat-surat lah, tanda tangan, terima duit gitu, Oh. terima transferan. Gitu. Oh. Makan bareng ya. Iya. Kembali karena tanganmu kok tangan di sini lama-lama kok pindah. Mulai nakal anaknya. Sembuh kamu. Tanyain nama situ Gintung kamu dia. Aduh. Itu Mbak Venus ini. Tahu banget sih maksudku. Apa? Lu dia cerita sendiri ya. Ketika menjalani model di jalur panas, konsekuensinya apa saja sampai akhirnya dirimu pikir-pikir lagi untuk di jalur panas? Monggo. Ya, banyak banget konsekuensinya untuk di jalur panas dan tidak menguntungkan, walaupun terlihat menguntungkan di depan mata. Apa itu maksudnya? Kayak misalnya om-om itu yang udah punya istrinya bisa nelfon kita, akhirnya meneror kita kayak gitu kan. Jadinya kan itu lebih membuat hidup kita jadi nggak tenang Nyaman. ya gitu kan. Ya sekarang sih alhamdulillah aku juga udah ketemu sama teman-teman yang baru dan Sudah insaf lah ya. Iya, udah ninggalin lah gitu kan, udah lebih tenang lah hidupnya kayak gitu kan. Luar biasa. Kenyamanan hati. Iya. Punya duit kalau nggak nyaman ya nggak enak ya. Jadi hati kayak terjajah gitu. Nggak merdeka. Padahal Enaknya Indonesia gimana? udah merdeka ya Mas ya. Gimana? Padahal Indonesia udah merdeka. Loh iya, merdeka. Kamu harus menikmati kemerdekaan ini dengan berprestasi, beraktivitas dengan baik, berpikir positif. Nanti akan datang yang lain. Untuk Mbak Sisi dan Mbak Fiani. Pram, kamu ketawa kaku. Kayak ayam mau bertelur aja. Maksudnya apa coba tanya? Cekak. Enggak, harus merdeka. Ya harus merdeka kan Mas. Hah? Ya harus menikmati kan, jangan terjajah, harus merdeka. Mas Tukul juga udah merdeka ya. Oh iya harus ya. Harus. Ya hidup nggak merdeka ngapain? Ngapain? Untuk Sisi Tapi dan Fiani. anggota Mas Tukul Alah pakai nanya lagi kan sudah selesai. Konteksnya pembicaraan kita kan sudah. Belakangnya masih ada embel-embel lagi. Kayak mengarah saya diajak ke hal yang tidak baik. Nggak bersyukur kamu namanya. Menurut kalian apakah dunia model itu selalu dituntut untuk tampil glamor dan membuat beberapa orang rela melakukan apapun untuk mendapatkan ketenaran? Monggo. Dituntut untuk tampil glamor itu Yeah. tidak harus glamor ya. Yeah. Itu kembali ke orangnya masing-masing. Kalau mereka terbuai, mungkin mereka bisa akan melakukan hal-hal yang adegan yang kata-kata panas tadi. Tapi kalau orangnya santai dan dibekalin sama pendidikan agama dan etika dari orang tuanya, itu nggak mungkin bisa. Subhanallah. Basic dasar itu tadi agama itu bisa ngontrol supaya ini jangan. Betul. Sebagai remnya. Rem. Memang rem itu nggak kelihatan tapi justru itu menolong ban yang terus bergoyang terus akhirnya jadi tipis. Kalau nggak ada rem itu ban bisa tipis dengan sendirinya. Rem itu harganya 30 tapi manfaatnya. Bisa mengontrol. Dan dia nggak menonjolkan diri sebagai rem, dia selalu di belakang tersembunyi luar biasa. Kalau Mbak Fian kok ngelihatnya sama saya kok gimana gitu Ya lo gear banget lo Tarjo. Lihat biasa aja. Mana, Kalau menurut saya glamor sih enggak sih Mas, karena sebenarnya model itu kan ketika kelihatan lebih wow itu kan ketika di atas catwalk atau di depan kamera gitu. Yeah. Tapi menurut saya kalau sudah menjadi kembali ke kehidupan biasa ya tetap jadi diri sendiri aja menurut saya. Itu lebih karena itu lebih nyaman. Kalau kita biasanya memaksakan diri itu kan kita mau gimana juga nggak enak gitu. Iya, iya. Humble aja.
care and share seperti apa lagi yang diberikan oleh bintang tamu saya yang sangat luar biasa ini. Jadi jangan mat. Suka ngobrol sendiri lagi. Ketawa jangan ngeledek lu. Hehe. Lu inget lu aja sering tidur aja kan. Nih kayak Kang Iwan ini. Ini dulu waktu settingnya kayak gini dia di belakang. Ya. Sering tidur makanya taruh di depan dia nggak bisa tidur. Orang kan jaga perkusi kan harusnya kalau ada irama apa diisi yang kosong. Ini tato kok nggak ada suara, tato udah tidur gitu. Setelah tak selidiki dia nggak kena diabetes. Ternyata diurutin psikologinya, oh kena tanggal tua. Balik ke lab. Selamat malam untuk Merkurius dan Venus, gimana kabarnya ini? Selamat malam Mas Tuful. Alhamdulillah kabar baik. Yang mana kabar baik juga. Terima kasih sudah hadir di acara yang sangat luar biasa, acara yang menghibur dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Amin. Dari dunia nyata maupun gaib. Baru mau diomongin. Ya. Baru mau digomongin. Oh iya. Luar biasa sekali nih, Mbak. Merkurius dulu, yang mana Merkurius? Yang Mbak Merkurius. Untuk Pluto sebentar ya. Aduh, ini harus dijelasin dong, Pluto planet apa Pluto yang Ya terserah kamu, yang di hatimu yang paling suka. Dia cerita sendiri ya. Ketika menjalani model di jalur panas, konsekuensinya apa saja sampai akhirnya dirimu pikir-pikir lagi untuk di jalur panas? Monggo. Ya banyak banget konsekuensinya untuk di jalur panas dan tidak menguntungkan, walaupun terlihat menguntungkan di depan mata. Apa itu maksudnya? Kayak misalnya om-om itu yang udah punya istrinya bisa nelfon kita, akhirnya meneror kita kayak gitu kan. Jadinya kan itu lebih membuat hidup kita jadi nggak tenang Nyaman, ya ya. gitu kan. Ya sekarang sih alhamdulillah aku juga udah ketemu sama teman-teman yang baru dan Sudah insaf lah ya. Iya, udah ninggalin lah gitu kan. Udah lebih tenang lah hidupnya kayak gitu kan. Luar biasa. Kenyamanan hati. Iya. Punya duit kalau nggak nyaman ya nggak enak ya. Jadi hati kayak terjajah gitu. Nggak merdeka-merdeka. Padahal Indonesia udah merdeka ya Mas ya. Gimana? Padahal Indonesia udah merdeka. Loh iya, merdeka. Kamu harus menikmati kemerdekaan ini dengan berprestasi, beraktivitas dengan baik, berpikir positif. Nanti akan datang yang lain. Untuk Mbak Sisi dan Mbak Diani. Pram, kamu ketawa kaku. Kayak ayam mau bertelur aja. Ya harus gitu kan, namanya bertetangga kan harus sosialisasinya harus bagus, saling tolong menolong, bantu membantu. Karena tetangga adalah saudara terdekat ya Mas. Betul. Jadi siapa lagi bukan tetangga. Kalau ada apa-apa nggak mungkin saudara jauh kamu yang kamu calling. Kalau hubungi tapi tetangga. Tetangga. Pernah ada kejadian apa yang mungkin pernah menegangkan atau di daerah RW? Enggak ada sama sekali. Ya alhamdulillah belum, ya itu tadi Mas. Jangan banjir. belum, bisa ada gitu aja. Jangan Ya, sampai. jangan sampai lah. Iya, cuma banjir aja. Iya banjir lah. Sekarang karena Berapa bulan sekali kena banjir? enggak, ini enggak tahu karena hari kemarin tuh intens hujannya di Jogja tuh tinggi. Apalagi di daerah utara. Jadi itu kan banjirnya tuh banjir lahar Mas Tukul. Padahal sudah ditambah tanggulnya, tapi masuknya dari got airnya. Jadi masuknya airnya tuh dari got Mbak Vega. Jadi ya itu tadi. Oh dari Jogja loh ini? Jogja Mas. Oh RW di Jogja? Iya. Daerah mana Jogjanya? Timur Malioboro dekat Sungai Cude. Oh Iya. ini sepasar kembang ya kamu udah sana? Sampingnya itu. Pasar Kembali ke Godean, Kulon Progo, Wates, Gunung Kidul tuh bupatinya tuh sama saya juga Pak itu. ya, Mas, ya. Salam hormat bupatinya ya, Siap, luar Mas. biasa. Itu juga perempuan itu luar biasa. Iya, Untuk mereka Sisi hebat. dan Vian. Ngomongin lika-liku, jadi hati kayak terjajah gitu. Nggak merdeka-merdeka. Padahal Enaknya Indonesia gimana? udah merdeka ya Mas ya. Gimana?
Padahal Indonesia udah merdeka. Loh iya, merdeka. Kamu harus menikmati kemerdekaan ini dengan berprestasi, beraktivitas dengan baik, berpikir positif. Nanti akan datang yang lain. Untuk Mbak Sisi dan Mbak Fian. Pram, kamu ketawa kaku. Kayak ayam mau bertelur aja. Maksudnya apa coba tanya? Cekak. Enggak, harus merdeka. Ya harus merdeka kan Mas. Ya harus menikmati kan, jangan terjajah, harus merdeka. Mas Tukul juga udah merdeka ya. Oh iya harus ya. Hidup nggak merdeka ngapain? Untuk Sisi dan Fian. Anggota Mas Tukul. Alah pakai nanya lagi kan sudah selesai. Konteksnya pembicaraan kita kan sudah. Belakangnya masih ada embel-embel lagi. Kayak mengarah saya diajak ke hal yang tidak baik. Nggak bersyukur kamu namanya. Menurut kalian apakah dunia model itu selalu dituntut untuk tampil glamor dan membuat beberapa orang rela melakukan apapun untuk mendapatkan ketenaran? Monggo. Dituntut untuk tampil glamor itu tidak harus glamor ya. Itu kembali ke orangnya masing-masing. Kalau mereka terbuai, mungkin mereka bisa akan melakukan hal-hal yang adegan yang kata Iya. Jalur apa nih? Ya nggak pakai payung kali dia. Nanti tinggal ditambahin AC Mas Tukul. Ya? Tinggal dipakai AC biar nggak panas. Gimana monggo? Tadi apa ya? Tadi jalur panas. Lu malah nggak dengerin. Nggak di agensinya Mbak. Di agensinya Mbak ini kan punya katanya ada dua jalur, yaitu jalur dingin dan jalur panas. Dan kabarnya malah banyak yang memilih jalur panas nih. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Monggo. Ya sebenarnya sih nggak jalur panas, cuman mungkin karena ada permintaan, ada yang memang mungkin mereka ya beberapa yang memang model memang motivasinya adalah money oriented gitu. Ada yang seperti itu, Money ada oriented Mas. Apa tuh artinya? Uang aja, uang segalanya gitu. Ada yang seperti itu dan kemudian bicara kita ngobrol apa segala macam. Kalau seandainya ada permintaan yang seperti ini kadang sebenarnya sebagai agensi sih kita pengennya sih jalurnya jalur yang benar gitu. Cuman kadang ada yang beberapa memang model yang minta justru malah request untuk side job gitu lah Mas. Adalah money oriented gitu. Ada yang seperti itu, money oriented Mas. Apa tuh artinya? Uang aja, uang segalanya gitu. Ada yang seperti itu dan kemudian bicara kita ngobrol apa segala macam. Kalau seandainya ada permintaan yang seperti ini kadang sebenarnya sebagai agensi sih kita pengennya sih jalurnya jalur yang benar gitu. Cuman kadang ada yang beberapa memang model yang minta justru malah request untuk side job gitu lah Mas. Jorok banget ih. Malah dia yang minta. Ini pernah jadi nggak agennya Mbak, modelnya Mbak? Sembarangan aja. Ada. Hah? Ya awalnya sih coba-coba. Pernah daftar Bapak tapi nggak lulus jadi ya? selamanya. Nggak lulus Mas Tukul waktu Nggak daftar, lulus. nggak Nggak lulus. lulus Mas. Nggak lulus. Kenapa? Apanya permintaan atau Pakai aja lagi. Justru malah nggak ada yang minta. Kalau dari Venus ini, Venus dari tadi mandang ke saya kayaknya gimana gitu. Soalnya inget mantannya dulu, mantannya tukang kebunnya itu. Apa benar dirimu ini sempat memilih jalur panas? Fasilitas apa ya? Ingin pindah ke Komplek karena ingin memiliki ketua RW yang sangat cantik. Wow. Nah, Iya Mas, kemarin sempat baca di media kayak gitu. Kemarin udah disiapkan Mas, tapi karena banjir karambanya jadi hilang. Kemarin mau dikasih karamba sebenarnya Mas. karamba itu maaf apa itu? Karamba? Tempat ini ikan di sungai. Ramba. Oh, yang untuk nampungi ikan banyak itu ya. Iya Mas, tapi ya itu tadi. Enggak, itu cuman mungkin hanya bercandaan aja.
kayak gitu. Tapi karena kan enggak lah kalau sampai mau pindah. Saya aja juga Mau pengen. pindah Mas ya? Ya itu tadi Mas. Pengen bikin cover yang ada di daerah tempatnya. Kan karena di RW yang tempati oleh Mbak Fian ini katanya warganya itu lebih kondusif. Gotong royong, toleransi bertetangganya itu sosialisasi sangat bagus sekali. Jadi aktif. Jadi tiap minggu untuk ibu-ibu PKK-nya itu mengerjakan selokan-selokan tiap hari Jumat. Seperti di Kelurahan Cipete itu, alhamdulillah tiap hari Jumat itu ibu-ibu pakai Kerja bakti itu, Mas, kerja selokan. bakti. Terus tiap 2 minggu sekali bapak-bapak gotong royong. Gotong royong. Alhamdulillah saya tuh kadang-kadang sibuk ya pas gotong royong itu. Tapi kan ada perwakilan dari teman-teman saya, tapi aku juga menyuplai lah ya. Combro, ya berpartisipasi lah.